Jadi jangan pernah sepelekan perempuan. Yang pertama kali masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dia lihat seorang perempuan dan Nabi bertanya, "Hai perempuan, ya, kamu yang masuk surga setelah aku?" "Iya." "Amalmu apa?" Ternyata dia tetap menjaga anak-anaknya, anak yatim, setelah suaminya meninggal. Dia besarkan, dia sekolahkan, dia didik, dia ajar, dia arahkan sampai anak itu dewasa besar. Ketika acara wisuda, foto-foto, fotografer nanya, "Ibu, bapaknya mana?" "Bapak sudah meninggal 20 tahun yang lalu." "Ibu tidak menikah lagi?" "Papa tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Saat bulan puasa seakan-akan dia sahur bersama kami, saat berbuka seakan-akan dia makan bersama kami, dan saat wisuda ini seakan-akan dia ada bersama kami." Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap hidup dalam hatinya. Beda dengan laki-laki. Adapun istrinya seolah-olah sudah mati lama. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Semua yang di masjid ini baik-baik semua. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Apakah para istri menjadi penghulu atau pemimpin para bidadari yang dimiliki suami mereka? Naam. Jamaah, buat perempuan nih, perempuan itu punya kesenangan lain selain suaminya. Kalau kesenangan suami, kesenangan laki-laki itu perempuan. Maka Allah izinkan dia menikah 1, 2, 3, 4. Tapi adakah perempuan yang ingin punya suami lebih dari 1? Ada ibu-ibu. Anak kepingin suami 3. Pelacur. Nah, antum tanya kepada siapapun. Kalau ada perempuan punya istri, suami lebih dari 1, bukan perempuan baik-baik. Maka Allah berikan kenikmatan yang lainnya, dan perempuan akan diangkat menjadi penghulu para bidadari. Jadi subhanallah ya, itu bidadari kan sukanya apa bidadari jamaah? Perempuan-perempuan itu kumpul, nongkrong, ngobrol, menunjukkan perhiasan dia, emas dia. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau datang kajian, Masya Allah, emasnya dibawa semuanya. Ketika di jalan dia tutup pakai abayanya. Setelah kaji, di tempat kajian dia tarik bajunya. Insya Allah. Dia mau nunjukkan dia punya emas. Ada kesenangan lain buat perempuan. Apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW kemudian bersabda, bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Jadi nanti suami kita mendapatkan tambahan. Pertama, istrinya di dunia. Yang kedua, bidadarinya 2. Tidak usah. Mempersingkat waktu, kita bicara tentang bidadari. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari.
Ternyata ini kesibukan mereka. Wanita itu paling banyak masuk neraka karena memang jumlahnya kata ulama lebih banyak di dunia. Itu kan memang mereka lebih banyak populasinya. Nah, makanya ada hukum poligami dalam Islam, menikah lebih dari satu wanita. Itu karena memang populasi lebih besar, gitu kan, lebih besar. Banyaknya masuk neraka karena memang jumlahnya lebih banyak. Tapi sebab-sebabnya juga ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW waktu berkata kepada para sahabiat, yang paling banyak membawa saya diperlihatkan neraka dan saya lihat paling banyak penghuninya kalian, kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian paling suka memungkiri kebaikan suami. Sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia bisa mengucapkan kata-kata, saya tidak pernah lihat kebaikan seumur hidup dari kamu. Padahal sering ibu-ibu saya ingin nasihatin ya, ingat suami istri Bapak Ibu sekalian, pasangan kita tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan supaya lewat jalan tol masuk surga. Itu penting. Ceramah saya di YouTube ada jalan tol menuju ke surga, kultum, masalah rumah tangga. Suami kalau cuma menaungi istrinya, anaknya, kasih nafkah, berikan rumah, didik mereka sampai mati masuk surga. Istri layani suami, buatin kopi, layani kebutuhannya, cuci bajunya, masuk surga. Gampang sekali itu orang kalau berumah tangga, gitu kan? Maka itu harus difahami. Ibu-ibu harus tahu bersyukur kepada suami-suaminya. Saya pernah